kelas kesehatan lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran antropometri, food recall 24 jam, dan juga semi FFQ. Yang pertama yaitu pengukuran antropometri. Secara umum, antropometri digunakan untuk melihat ketidakseimbangan asupan protein dan energi. Nah, dalam menilai status gizi dengan menggunakan metode antropometri yaitu dengan menjadikan ukuran tubuh untuk menilai status gizi. Nah, beberapa ukuran tubuh yang sering digunakan sebagai parameter pengukuran antropometri yaitu seperti berat badan, tinggi badan, dan lingkar lengan atas. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu timbangan digital, mikrotoa, pita lila, dan meteran. Pertama, pastikan timbangan menunjukkan angka 0,0. Kemudian, arahkan responden untuk naik ke atas timbangan dengan posisi tubuh tegak menghadap ke depan, lalu untuk melihat hasilnya. Jika nilainya tidak berubah lagi, maka itulah ukuran berat badannya. Arahkan responden untuk berada tepat di bawah mikrotoa dengan posisi tegak menghadap ke depan. Lalu, tarik mikrotoa sampai dengan menyentuh bagian atas kepala. Lalu, lihat hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh garis merah pada mikrotoa. Responden berdiri tegak menghadap ke depan, lalu siku dilipat dengan telapak tangan menghadap ke perut. Setelah itu, lakukan pengukuran dengan menggunakan meteran untuk menentukan titik tengah antara pangkal bahu dan ujung siku. Setelah titik tengah diketahui, maka ambil pita lila, kemudian lingkarkan pita lila tersebut pada titik tengah antara pangkal bahu dan ujung siku yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk melihat hasil pengukuran lingkar lengan atas bisa dilihat pada angka yang ditujukan oleh panah yang terdapat pada pita lila. Setelah mendapatkan hasil pengukuran antropometri, maka hasil pengukuran tersebut dapat kita gunakan untuk menilai status gizi seseorang. Misalnya, kita mendapatkan hasil pengukuran berat badan sebesar 70,1 kg, tinggi badan sebesar 156,4 cm. Nah, untuk menilai status gizinya dapat dengan melihat nilai IMT-nya atau indeks massa tubuh, yang rumusnya berat badan dalam satuan kilogram dibagi tinggi badan dalam satuan meter kuadrat. Pada hasil pengukuran sebelumnya, berat badan telah dalam satuan kilogram, sedangkan tinggi badan masih dalam satuan sentimeter. Maka dari itu, kita harus mengubah satuan sentimeter menjadi meter kuadrat. Maka 156,4 cm sama dengan 2,45 meter kuadrat. Berarti di sini untuk IMT-nya berarti 70,1 dibagi 2,45 sama dengan 28,6 kg per meter kuadrat. Setelah mendapatkan nilai indeks massa tubuhnya, kita melihat apakah nilai IMT-nya ini termasuk dalam kategori berat badan kurang, berat badan normal, berat badan berlebih, atau obesitas. Nah, bisa kita lihat sendiri bahwa nilai IMT responden ini termasuk dalam kategori berat badan berlebih atau kecenderungan obesitas. Sebelumnya telah dilakukan pengukuran lingkar lengan atas atau lila, yang mana bertujuan untuk mengetahui apakah individu tersebut termasuk dalam kategori kekurangan energi kronis atau tidak. Nah, untuk mengetahui apakah individu tersebut termasuk dalam kategori kekurangan energi kronis atau tidak, dapat diketahui dengan melihat hasil pengukuran nilainya, apakah berada di atas 23,5 cm atau berada di bawah 23,5 cm. Apabila hasil pengukuran nilainya berada di bawah 23,5 cm, berarti individu tersebut termasuk dalam kategori kekurangan energi kronis. Perlu diketahui bahwa pengukuran nilai ini hanya dilakukan pada wanita usia subur, yakni usia 15-45 tahun, dan juga pada bayi berusia 0-30 hari. Yang kedua yaitu food recall 24 jam yang merupakan salah satu metode dalam survei konsumsi makanan. Nah, food recall 24 jam ini merupakan cara pengukuran konsumsi dengan menanyakan kepada responden bahan makanan yang dikonsumsinya selama 24 jam yang lalu. Nah, metode ini bertujuan untuk mengetahui asupan zat gizi individu dalam sehari. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu kuesioner food recall 24 jam dan aplikasi NutriSurvey. Ini merupakan contoh kuesioner food recall 24 jam.
Baik, di sini kita akan melakukan wawancara mengenai food recall 24 jam, di mana di sini kita akan mengetahui makanan-makanan apa saja yang Anda konsumsi selama 24 jam yang lalu, atau dalam hal ini makanan yang Anda konsumsi kemarin. Baik, kita mulai. Pada saat makan sahur, apa saja makanan yang Anda konsumsi? Nasi dan kalandue. Baik, untuk nasinya sendiri berapa ukuran yang Anda biasa Sekitar konsumsi? 3 sendok nasi. Baik, untuk kalanduenya sendiri? 2 sendok makan. Baik, apakah setelah makan sahur Anda itu makan selingan atau kayak snack-snack kue-kue gitu? Tidak. Baik, terima kasih atas waktunya. Ini merupakan contoh dari kuesioner food recall 24 jam yang telah terisi berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan. Nah, di sini sebelumnya responden itu menyatakan banyaknya bahan makanan yang dikonsumsinya itu dalam satuan WRT. Kemudian untuk menganalisisnya kita harus mengkonversikannya ke dalam satuan gram dengan melihat pada buku foto makanan. Kemudian bahan makanan beserta ukuran gramnya kemudian diinput ke dalam aplikasi NutriSurvey untuk dianalisis. Nah, kemudian dalam menganalisisnya itu kita sesuaikan dengan zat gizi apa yang akan kita analisis. Nah, seperti di sini kita akan menganalisis zat gizi energi, protein, lemak, dan karbohidrat. Perlu diketahui bahwa wawancara food recall 24 jam ini dilakukan selama 2 hari. Nah, untuk mengetahui hasilnya, hasil analisis hari pertama dan hari kedua dijumlahkan. Kemudian masing-masing zat gizi dibagi untuk mendapatkan hasil perbandingannya. Untuk energi sendiri total dibagi 2. Kemudian protein itu dibagi 4, lemak dibagi 9, kemudian karbohidrat dibagi 4. Kemudian hasil dari perbandingan ini kita bandingkan dengan angka kecukupan gizi berdasarkan kelompok umur responden. Nah, bisa dilihat di sini bahwa asupan zat gizi responden itu belum mencukupi atau belum memenuhi angka kecukupan gizi yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu semi FFQ, yang merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui gambaran kebiasaan asupan zat gizi individu dalam kurun waktu tertentu. Adapun tujuan dari metode ini yaitu untuk mengetahui rata-rata asupan zat gizi per hari pada individu. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu kuesioner semi FFQ dan aplikasi NutriSurvey. Ini merupakan contoh dari kuesioner semi FFQ. Selamat siang. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan melakukan wawancara. Di sini saya akan menanyakan mengenai seberapa sering Anda mengkonsumsi bahan makanan atau makanan yang akan saya sajikan nantinya. Baik, pertama boleh tahu nama Anda siapa? Baik, langsung saja di sini. Yang pertama yaitu makanan pokok, di mana terdiri dari nasi, mie basah, bihun, singkong, dan ubi. Nah, apakah dalam sebulan terakhir Anda mengkonsumsi semua jenis makanan pokok ini? Tidak. Baik, apa saja makanan pokok yang Anda konsumsi? Nasi, mie basah. Baik, mari kita mulai dengan nasi. Apakah Anda mengkonsumsinya per hari, per minggu, atau per bulan? 2 kali per hari. 2 kali per hari. Baik, untuk ukurannya, apakah seberapa banyak Anda mengkonsumsi nasi itu setiap makan? 3 sendok nasi. Baik, selanjutnya yaitu mie basah. Nah, apakah Anda mengkonsumsinya per hari, per minggu, atau per bulan? Per minggu. Per minggu. Baik, biasanya per minggu itu Anda mengkonsumsinya berapa kali? 3 kali. 3 kali. Baik, setiap konsumsi itu berapa banyak? 1 mangkuk. 1 mangkuk. Baik, selanjutnya yaitu bihun. Apakah Anda mengkonsumsi bihun per hari, per minggu, atau per bulan? Per bulan. Per bulan. Biasanya sebulan itu berapa kali Anda mengkonsumsi bihun? 1 kali. 1 kali. Biasanya berapa banyak Anda mengkonsumsi bihun ini? 1 mangkuk. 1 mangkuk. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk semi FFQ, perhitungannya itu dilakukan 2 kali, yaitu secara individu dan secara keseluruhan. Nah, ini merupakan contoh kuesioner yang telah terisi berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan. Nah, untuk perhitungan secara individunya itu dapat dilakukan dengan mengalihkan ukuran porsi makanan dengan frekuensi konsumsi. Misalnya di sini untuk frekuensi harian, di mana konsumsi nasi sebanyak 3 sendok rice cooker 2 kali sehari, maka 150 gram yang merupakan ukuran porsi 3 sendok rice cooker dikalikan dengan 2 yang merupakan
frekuensi konsumsi sama dengan 300 gram. Nah, untuk contoh yang frekuensi konsumsinya itu mingguan, seperti konsumsi mie basah sebanyak 1 mangkuk 3 kali per minggu, maka 50 gram yang merupakan ukuran porsi untuk 1 mangkuk mie basah dikalikan dengan 3/7 yang merupakan frekuensi konsumsi mie basah sendiri. Nah, hasilnya itu 21,4 gram. Kemudian untuk frekuensi konsumsi bulanan seperti konsumsi ayam sebanyak 2 potong 2 kali per bulan, maka 100 gram yang merupakan ukuran porsi 2 potong ayam dikalikan dengan 2/30 yang merupakan frekuensi konsumsi sama dengan 6,7 gram. Nah, kemudian hasil-hasil perhitungan yang telah diperoleh di sini nantinya akan diinput di Nutri-Survey. Nah, setelah itu dilakukan analisis seperti pada food recall 24 jam. Nah, contohnya itu seperti ini, di mana zat gizi yang dianalisis itu energi, protein, lemak, dan karbohidrat. Nah, untuk perbandingannya itu sama, di mana untuk masing-masing zat gizi itu dilakukan pembagian. Untuk energi sendiri itu pembaginya 2, untuk protein pembaginya 4, untuk lemak pembaginya 9, dan untuk karbohidrat pembaginya 4. Nah, kemudian hasil dari perbandingan ini kemudian dibandingkan dengan angka kecukupan gizi, apakah memenuhi atau tidak sesuai dengan kelompok umurnya. Untuk perhitungan secara keseluruhan dilakukan dengan menggabungkan hasil wawancara dari semua responden. Nah, kemudian diolah pada Excel seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini bahwa pada masing-masing frekuensi makanan itu memiliki poin atau skor. Nah, untuk mendapatkan data-data ini itu dengan mengalihkan poin pada masing-masing frekuensi makanan dengan jumlah responden yang frekuensi makannya itu termasuk dalam kategori tersebut. Misalnya di sini untuk nasi. Di sini responden saya itu berjumlah 4 orang. Nah, 4 orang ini semuanya mengkonsumsi nasi 2 kali sehari, berarti termasuk dalam kategori lebih dari 1 kali per hari. Nah, skornya itu 50, berarti 4 dikali 50 sama dengan 200. Nah, kemudian untuk mie basah. Nah, di sini terdapat satu responden yang mengkonsumsi mie basah itu 3-6 kali per minggu. Nah, berarti 1 dikali 15 sama dengan 15. Nah, kemudian untuk 3 respondennya itu mengkonsumsi mie basah itu dalam 2 kali per bulan atau kurang. Berarti 3 dikali 5 sama dengan 15. Nah, kemudian begitu seterusnya sampai bahan makanan yang terakhir. Nah, kemudian untuk jumlahnya itu dengan menjumlahkan skor yang telah dihitung sebelumnya. Misalnya untuk nasi itu skornya 200. Kemudian untuk mie basah di sini 15 ditambah 15 sama dengan 30. Begitu seterusnya sampai bahan makanan yang terakhir. Kemudian untuk skornya sendiri itu didapat dengan membagi antara jumlah dengan banyak responden. Seperti di sini jumlahnya itu 200. Terus total respondennya itu 4, berarti 200 dibagi 4 sama dengan 50. Nah, selanjutnya untuk mie basah itu jumlahnya 30 dibagi 4 sama dengan 7,5. Nah, kemudian jumlah-jumlah ini kemudian ditotalkan menjadi 1270. Nah, 1270 ini kemudian dibagi dengan jumlah responden, berarti 1270 dibagi 4 sama dengan 317,5. Kemudian 317,5 ini dibagi dengan jumlah bahan makanan. Bisa dilihat di sini bahwa jumlah bahan makanannya itu berjumlah 19. Berarti 317,5 dibagi 19 sama dengan 16,7. Nah, 16,7 inilah yang merupakan skor rata-rata frekuensi konsumsi bahan makanan. Kemudian, untuk menentukan interpretasinya yaitu dengan membandingkan antara skor pada masing-masing bahan makanan dengan skor rata-rata frekuensi konsumsi bahan makanan. Misalnya di sini untuk nasi. Di sini skornya itu kan 50. Terus di sini untuk skor rata-ratanya itu 16,7. Nah, karena skor nasi lebih
besar daripada skor rata-rata, berarti interpretasinya itu baik. Nah, sedangkan untuk mie basah sendiri itu skornya 7,5 dibandingkan dengan 16,7, berarti skor rata-ratanya itu lebih besar, berarti interpretasinya itu kurang. Begitu seterusnya sampai bahan makanan yang terakhir. Kemudian disimpulkan berapa bahan makanan yang interpretasinya baik dan berapa bahan makanan yang interpretasinya itu kurang. Demikianlah yang bisa saya jelaskan mengenai pengukuran antropometri, Putriko 24 jam, dan semi efektif. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.